Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ayu Astuti Ananta dengan NIM 10300121028, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final dari Ustadz Arif Rahman, SHI, MHI. Jelaskan pengertian akidah dan akhlak. Diibaratkan sebagai pondasi bangunan, sehingga akidah harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu dibanding bagian-bagian lain. Akidah pun harus dibangun dengan kuat dan kokoh agar tidak mudah goyah yang akan menyebabkan bangunan menjadi runtuh. Bangunan yang dimaksud di sini adalah Islam yang benar, menyeluruh dan sempurna. Jadi, akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar, lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. Yang dimaksud di sini percaya adalah yaitu yang rukun 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada qada dan qadar. Jelaskan bagaimana kesatuan akidah Islam semenjak Nabi Adam sampai Muhammad. Manusia sejak masa azali telah dimintai membuktikannya tentang siapa Tuhan mereka. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, beliau membawa serta akidah ketauhidan itu. Akidah tauhid ini beliau membagikan kepada anak-anak dan cucunya sampai turun-temurun. Ketika Nabi Adam wafat, maka Nabi Adam digantikan oleh Nabi Idris. Dan ketika Nabi Idris wafat, Nabi Idris digantikan oleh Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh wafat, Nabi Nuh digantikan oleh Nabi Sholih. Begitulah seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, akidah tauhid ini merupakan akidah yang satu yang merentang panjang dari Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hubungan akidah dan akhlak? Akidah dan akhlak sangat erat kaitannya. Akidah yang kuat dan benar tercermin dari akhlak terpuji yang ia miliki. Begitu pula sebaliknya. Hanya berbagai media yang mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan sesamanya ataupun dengan alam sekitarnya. Karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Hubungan akidah dengan akhlak tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya bagaikan satu pohon, akidah laksana akar. Sedangkan batang, ranting, daun dan buah laksana akhlak. Untuk itu, pohon akan mudah tumbang apabila akarnya rapuh. Sama halnya dengan sayur yang tidak diberikan garam. Jadi, akidah dan akhlak itu sangat penting bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam beragama? Yang pertama, kita harus menghormati setiap orang yang keyakinannya berbeda dengan kita. Yang kedua, kita itu harus bersikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menghargai perbedaan cara beribadah setiap agama. Dan yang keempat, janganlah kita membeda-bedakan orang yang menganut agama bukan seperti agama yang kita anut. Hafalkan ayat atau hadis terkait akidah dan akhlak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tambahan materi, semoga bisa diamalkan. Ingatlah dan renungkanlah keadaan mereka ketika kami, melalui Rasul kami, mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah sesuatu pun dan dalam bentuk apapun selain Allah yang Maha Esa. Dan berbuat baiklah dalam kehidupan dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna walaupun mereka kafir. Demikian juga kepada kerabat, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim, yakni mereka yang belum balik sedang ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang membutuhkan aluran tangan. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia seluruhnya yang tanpa terkecuali. Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial lainnya, Allah menyusulinya dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah, yaitu laksanakanlah sholat terbaik mungkin dan secara istiqomah, dan tunaikanlah zakat dengan cara yang sempurna. Itulah perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah, wahai Bani Israel. Tetapi kemudian kamu berpaling dengan mengingkari janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Betapa objektif Al-Quran dalam menilai manusia. Salah satu buktinya tampak pada ayat yang saya bacakan tadi. Di sini dinyatakan bahwa tidak semua individu Bani Israel mengingkari perjanjian, seperti diisyaratkan dengan kalimat kecuali sebagian kecil dari kamu. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap periode kehidupan Bani Israel atau bangsa-bangsa lain, selalu saja ada kelompok kecil yang tetap berjalan mengikuti suara hati agar selalu berbuat baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.